Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Waqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat rezeki, nikmat sehat dan keafiatan, agar kita bisa berhadir dan sholat berjamaah pada subuh pagi hari ini dan menghadiri pengajian atau kuliah subuh di Masjid Syuhada yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita umat Islam dibawa, dididik dari zaman kejahilan menuju zaman yang terang benderang ini, yang diterangi Islam, iman dan ihsan. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak terasa kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah, yang mana pada bulan Zulqa'dah ini relatif waktu yang longgar, karena sebelumnya telah kita jalani kegiatan-kegiatan yang begitu padat, seperti puasa di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, agar bisa menyelesaikan ibadah yang begitu besar, pahala yang dilipat gandakan. Maka setelah kita menyelesaikan 30 hari puasa di bulan Ramadan, kita sampai kepada bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini diartikan seperti pengertiannya menjadi irtafa, dari asal kata syala yang artinya irtafa, diartikan sebagai meningkatkan. Setelah kita selesai berpuasa di bulan Ramadan, alangkah baiknya kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kita tinggalkan begitu saja.
maka kita jaga ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Dan juga di bulan Syawal juga disebutkan adalah bulan kemenangan umat Islam, yang mana telah kita lalui 30 hari puasa di bulan Ramadan. Setelah itu kita mendapat kemenangan karena telah melawan hawa nafsu, melawan lapar dan dahaga. Alhamdulillah, di penghujung Zulqa'dah ini, yang mana pada bulan Zulqa'dah ini sangat longgar waktu kita, dan kita akan sampai kepada bulan yang mana di bulan ini akan kita lakukan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan, yaitu adalah bulan Dzulhijjah, yang mana pada bulan Dzulhijjah ini ada salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu adalah ibadah haji, yang mana ibadah haji ini tidak semua orang bisa mampu untuk melaksanakannya, karena begitu besar apa yang dikeluarkan, apa yang dikorbankan untuk pergi menuju ke tanah suci Mekah. Ada orang yang mampu dalam segi jasmani ataupun badan, akan tetapi orang tersebut tidak mampu di dalam hartanya. Ada juga orang yang mampu di dalam hartanya tetapi tidak mampu dalam jasmaninya. Disinilah kita memohon kepada Allah agar bisa disegerakan untuk pergi ke tanah suci Mekah. Dan dalam ibadah haji dan umrah itu kita lakukan paling tidak 1 kali seumur hidup. Apabila kita sudah mampu, maka kita laksanakan perintah Allah ini. Dan juga dalam ibadah haji, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita suatu amalan, yang mana amalan ini pahalanya itu seperti pahala haji. Di antaranya amalan yang pertama itu ialah salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, barang siapa yang salat berjamaah, barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir memuji kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan sempurna, sempurna, sempurna. Maka sempurnalah pahala orang yang melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah dijanjikan Rasulullah. Amalan yang kedua yaitu adalah pergi ke masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu agama. Alhamdulillah, kita sekarang berada di masjid dan kita niatkan pergi ke masjid ini untuk mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. InsyaAllah, kalau kita melaksanakan apa yang telah dijanjikan Rasulullah, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah.
Amalan yang ketiga yaitu umroh ketika bulan Ramadan, yang mana umroh ketika bulan Ramadan ini keutamaan waktu dan tempatnya. Karena keutamaan waktu dan tempatnya, maka umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi siapa yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu seperti pahala haji. Dalam riwayat lain juga mengatakan itu seperti haji bersamaku. Amalan yang keempat yaitu salat berjamaah, menjaga salat berjamaah dan adab-adabnya. Yang terakhir yaitu yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abu Ya'la, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad tapi saya tidak mampu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah di rumahmu masih ada orang tuamu?" Kata seseorang itu, "Ada ya Rasulullah, yaitu ibuku." Kemudian Rasulullah menjawab, "Datangilah ibumu. Setelah itu engkau berbakti kepadanya, tunjukkan baktimu kepadanya, tunjukkan kepada Allah baktimu kepada orang tuamu, kepada ibumu, maka pahala yang telah engkau lakukan itu seperti pahala haji, umrah dan jihad." Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Dan di bulan Zulhijjah ini juga, selain ibadah haji, kita juga mengamalkan amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu disebut dengan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Qatadah, "Man siyamu yaumal Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, maka Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Amalan yang kedua yaitu berkurban. Berkurban di sini adalah menyembelih hewan ternak. Menyembelih hewan ternak itu telah disyariatkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kautsar ayat kedua, "Fasalli li rabbika wanhar," maka solatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah, karena itu adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak pada bulan Zulhijjah, yang mana tidak cuma menyembelih hewan ternak, tapi ada moral ataupun tersirat di dalamnya untuk menyisihkan harta, menyisihkan sedikit demi sedikit harta untuk membeli hewan ternak.
yang mana hewan ternak ini akan dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan, dan dijadikan daripada daging hewan ternak ini itu makanan yang lezat dan bisa disantap. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, terlebih bagi sahibul kurban atau orang-orang yang hendak berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dalam setiap langkah dan diberikan kelapangan rezeki sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf, minta halal, minta ridha apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan atau jauh dari kesempurnaan. Astaghfirukum katsiran wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.